Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita bagi saudara semua, dan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di Bijaksana Channel. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, malam ini kembali kami datang untuk bersekutu denganmu, mendengarkan suaramu, dan melakukan kehendak-Mu. Berikanlah kami pengertian akan jalan-jalan-Mu, dan singkapkanlah apa yang terselubung dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Yohanes 6 ayat 60. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Saudara terkasih, suatu ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, dan pokok pengajarannya adalah tentang roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Banyak dari antara orang-orang yang mendengar pengajaran itu menganggap perkataan Tuhan Yesus keras. Akhirnya, banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan penuh belas kasihan, tetapi Dia juga adalah pribadi yang keras terhadap dosa-dosa manusia. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus sangat bertolak belakang dengan apa yang dipelajari orang-orang Yahudi saat itu, sehingga banyak menimbulkan pertentangan. Meskipun banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus, namun ke-12 murid Tuhan Yesus tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Rahasianya terdapat dalam ayat Alkitab berikut ini. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara terkasih, lewat pembacaan ayat Alkitab tersebut, kita bisa tahu ada dua reaksi yang berbeda dari pendengar-pendengar perkataan yang sama. Orang banyak mendengar perkataan Tuhan Yesus sebagai perkataan yang keras, namun murid-muridnya mendengar perkataan Tuhan Yesus sebagai perkataan hidup yang kekal. Sama halnya ketika orang-orang mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Meskipun mendengarkan khotbah yang sama, tetapi setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang isi khotbah tersebut. Bukan hanya dalam hal mendengarkan khotbah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun, orang bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu kejadian. Misalnya, dalam kasus kecelakaan truk menabrak motor, ada yang berpendapat supir truk yang bersalah, ada yang berpendapat pengendara motor yang salah. Mengapa demikian? Hal ini karena pola pikir setiap orang yang berbeda. Seseorang melihat suatu kejadian dan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang dia pikirkan. Dalam cerita Alkitab yang kita baca, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Kapernaum setelah mengalami mujizat pelipat gandaan roti dan ikan. Mereka memiliki hubungan yang dangkal dengan Tuhan Yesus karena hanya berdasarkan mujizat yang terjadi dan pengharapan untuk melihat lebih banyak mujizat. Sedangkan murid-murid telah mengikuti Tuhan Yesus beberapa waktu lamanya. Mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hari.
mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Pendapat kita tentang perkataan seseorang dipengaruhi dengan pikiran kita tentang orang itu, dan pikiran kita tentang orang itu dipengaruhi oleh tingkat keakraban kita dengan orang itu. Contohnya saja, jika orang tua kita menegur kita dengan keras, kita tidak marah kepada mereka karena kita tahu bahwa orang tua kita mengasihi kita, sehingga mereka menegur untuk mengoreksi kita berdasarkan tujuan yang baik. Tetapi lain halnya apabila seorang yang baru saja kita kenal tiba-tiba menegur kita mengenai sesuatu hal yang kita lakukan. Kita tidak akan mudah menerima teguran itu, karena menganggap orang yang baru saja kita kenal tidak mengerti sifat kita yang sesungguhnya, sehingga tegurannya itu tidak tepat sasaran. Saudara terkasih, mari kita merenungkan kembali berapa tingkat keakraban kita dengan Tuhan Yesus, seberapa dalam kita mengenal Dia, karena hal itu akan mempengaruhi reaksi kita ketika kita ditegur oleh Tuhan. Apakah kita akan menganggap perkataan Tuhan terlalu keras, kemudian kita meninggalkan Dia, ataukah kita menganggap perkataan Tuhan adalah hidup yang kekal sehingga kita tetap mengikuti Dia? Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami tahu bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, banyak orang salah mengerti sifat dan perkataannya, sehingga banyak orang menolak Dia. Tetapi saat ini kami mau menyatakan iman kami di hadapan-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mempercayai Tuhan Yesus, Putra-Mu yang Engkau utus untuk mati menebus dosa kami, dan mempercayai Roh Kudus yang tinggal di dalam kami sebagai materai atas janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami ya Bapa. Sebentar setelah renungan ini kami akan beristirahat. Kami berdoa agar kiranya pagar perlindungan-Mu melingkupi kami dan semua orang yang kami kasihi ketika kami tertidur malam ini. Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan dan gagalkanlah rencana jahat iblis terhadap kami. Lingkupi kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah, hasil bumi Indonesia diberkati, hasil laut Indonesia diberkati. Rakyat Indonesia hidup dalam kemakmuran dan ketentraman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.